Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Salasabila dengan NIM 23109111220049. Saya di sini akan memenuhi tugas PAT fungsi normal muskuloskeletal, di mana nanti video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris. Kemudian yang kedua, anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Kemudian yang terakhir, nanti yang ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Oke, mana sih? Oke, yang pertama di sini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan anatomi muskuloskeletal regio thoracis. Daerah di thoracis ini mencakup dinding dada yang dibentuk oleh sternum. Oke, kita mulai di sini. Dibentuk oleh sternum, costae alias tulang iga, dan vertebra thoracalis. Nah, sternum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Bagian ini menjadi tempat menempelnya beberapa otot penting dan menjadi titik temu dari banyaknya tulang iga. Oke, di sini bisa kita lihat, karena di sini ada 12 costae, di mana tulang rusuk atau koste terbagi menjadi 12 pasang, di mana nanti 12 pasang ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu ada 7 pasang pertama yang disebut koste vera, yaitu koste 1, koste 2, koste 3, koste 4, koste 5, 6, dan juga 7. Nah, koste vera ini atau yang biasa kita sebut secara umumnya adalah tulang rusuk sejati, itu langsung menyambung ke sternum. Kemudian setelah coste vera ada yang namanya coste spuria. Nah, coste spuria ini adalah tulang coste ke-8, 9, dan juga 10. Coste spuria ini menyambung melewati cartilago. Nah, di sini mungkin yang teman-teman dengar secara umum yaitu adalah tulang rusuk melayang, yaitu ada koste fluctuantes, yaitu koste ke-11 dan juga ke-12. Kenapa disebut dengan tulang rusuk melayang? Ini karena tidak menyambung ke sternum sama sekali, atau mereka itu hanya melayang saja seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini ada bagian sternum. Di bagian sternum itu ada incisura jugularis. Yang ini incisura jugularis. Kemudian di sini ada manubrium sterni. Kemudian ada angulus. Yang ini ada corpus dan juga yang bentuknya lancip keluar ini adalah processus xiphoideus. Kemudian bisa dilihat juga yang ini tadi sudah disebutkan ada koste vera yaitu koste 1 sampai 7. Kemudian ada koste spuria yaitu koste 8 sampai 10, dan juga ada koste fluctuantes yaitu koste 11 dan juga 12.
Kemudian ada vertebra thoracalis, yaitu 12 ruas tulang belakang bagian tengah. Mereka itu punya prosesus spinosus yang panjang dan juga mengarah ke bawah. Itu merupakan ciri khas dari regiotorakis. Nah, di sini ada bagian otot-otot penting, yaitu termasuk otot interkostal, eksternus, dan juga internus. Nah, otot-otot ini akan membantu kita dalam melakukan pernapasan, di mana otot eksternus ini untuk inspirasi dan internus untuk ekspirasi. Dan juga ada otot yang sangat penting, yaitu otot diafragma yang menjadi otot utama pernapasan kita. Selanjutnya adalah membri superioris. Nah, di sini eh, oke, kita lanjut ke membri superioris atau ekstremitas atas. Struktur utamanya yaitu bisa kita lihat di sini ada scapula, kemudian di sini ada clavikula, dan di sini kemudian ada humerus, kemudian nanti di bawah ada humerus dan ulna, sorry. Kemudian di bawah ada radius, ada ulna, dan ada tulang-tulang tangan lainnya. Kita kembali ke sini. Oke. Di skapula atau bisa biasa kita panggil dengan tulang belikat, itu tuh cirinya dia pipih dan juga tipis, di mana tulang ini melekat banyak otot. Klavikula atau tulang selangka yaitu menghubungkan lengan ke trunk, sendi bahu atau artikulasio. Skapula. Ini yang ada otot musculus subscapularis yang tadi melekat di scapula. Kemudian di sini bisa kita lihat ada musculus infraspinatus, ada musculus teres minor yang dua ini dan musculus teres mayor. Di sini ada musculus latissimus dorsi. Tadi ini infraspinatus dan di sini ada musculus supraspinatus. Dan ini ada otot yang penting juga yaitu musculus trapezius dan ada musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus mayor. Di sini juga ada otot yang penting yaitu musculus triceps brachii caput longum. Oke. Di bahu juga terdapat sendi atau articulatio glenohumeralis, yaitu sendi peluru yang memungkinkan gerakan yang sangat luas. Contohnya itu ada abduksi, adduksi, fleksi, ekstensi, rotasi, sampai sirkumduksi. Nah, di sini kita lihat ada tulang humerus atau tulang lengan atas. Nah, di sini juga ada, kemudian di bawahnya tadi ada radius dan ulna. Radius ini terletak dia lebih lateral dan ulna itu lebih medial. Dua tulang ini akan membentuk sendi siku yang merupakan sendi engsel. Kemudian sendi lainnya yaitu ada sendi radioulnar untuk melakukan pronasi dan supinasi, sendi pergelangan tangan untuk fleksi dan ekstensi, kemudian ada sendi-sendi metakarpofalangeal dan interfalangeal di jari. Oke, kita balik lagi ke atas. Di sini di skapula ini em, ada margo superior.
dan margo lateralis. Serta ada juga margo medialis. Jadi totalnya di scapula memiliki 3 margo. Terdapat satu kubah, satu lembah seperti ini, yaitu Cisura scapulae. Kemudian di sini ada angulus superior dan angulus inferior. Dan di sini bisa kita lihat ada fossa subscapularis. Tadi yang di atas ini adalah clavicula dan di sini ada caput humeri. Dan kita bisa lihat di humerus. Nah, di humerus ini memiliki kolom chirurgicum. Kemudian ada yang agak ke dalam ini namanya sulcus intertubercularis. Dan yang agak menonjol sedikit tajam di sini ada crista tuberculi majoris. Dan jangan lupa ada crista tuberculi minoris. Nah, ini yang agak lancip ada tuberositas deltoidea. Di sini ada crista supracondylaris medialis, crista supracondylaris lateralis, terdapat condylus medialis dan lateralis, fossa radialis, epicondylus lateralis, fossa coronidea, trochlea humeri, dan epicondylus medialis. Yang tadi di sini ada radius dan ulna. Di sini ada facies anterior. Kemudian juga memiliki ada 2 margo, yaitu margo anterior dan margo interoseus. Dan di sini, oke, di atas itu ada yang namanya olecranon. Kita kembali ke daerah bahu. Di sini tadi itu ada musculus trapezius yang berbentuknya itu dia kalau misalkan dari tampakan belakang trapez seperti berbentuk seperti trapezium. Kemudian di sini ada clavicula, di sini ada acromion dan apa dan otot bahu atau musculus deltoideus. Di sini ada musculus biceps brachii, dia itu untuk fleksi dan juga supinasi. Dan di sini ada musculus triceps brachii untuk ekstensi. Di bagian bawah lengan kita juga memiliki banyak sekali otot fleksor dan juga ekstensor yang memungkinkan adanya gerakan tangan dan jari. Contohnya di sini ada yang ekstensor yaitu contohnya di sini ada untuk flexor yaitu ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadi adalah musculus flexor carpi ulnaris. Ini musculus flexor carpi ulnaris. Dan di sini ada musculus flexor carpi radialis. Selain otot-otot flexor, ada pula otot-otot ekstensor. Di sini ada 3 pasang yaitu ekstensor digitorum. Kemudian di sini ada musculus ekstensor pollicis longus, musculus ekstensor indicis. Oke, mungkin lebih jelasnya ada di bawah sini. Nah, yaitu bisa kita lihat terlebih dahulu. Yang ini ada musculus extensor digiti minimi. Dia turun ke 5
Sini, ke tendonnya, yaitu musculus extensor digiti minimi. Kemudian yang ini musculus extensor carpi ulnaris, dia dari atas sini, kemudian turun dia ke 6, musculus extensor carpi ulnaris tendo. Di sini ada yang ketiga yaitu musculus extensor pollicis longus. Dari atas musculus extensor pollicis longus. Dan yang nomor satu di sini ada musculus extensor pollicis brevis. Sini ada yang tiga yaitu musculus extensor digitorum. Oke. Yang tadi disebutkan sebelumnya itu ada olecranon. Di sini ada musculus triceps brachii. Di sini ada musculus brachioradialis. Ini ada musculus extensor digitorum. Nah, ini mungkin bisa lebih jelasnya lagi ya. Ini untuk musculus brachioradialis. Ini yang kita ke atas. Ini musculus triceps brachii, musculus biceps brachii. Dan ini yang di belakangnya yaitu musculus triceps brachii. Sini ada di sini ada musculus flexor, yaitu ada musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, dan musculus pronator teres. Oke, selanjutnya adalah Oke, bagian kedua yaitu anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Regio abdominis dibentuk oleh beberapa pusat di regio abdominis dibentuk oleh beberapa lapisan otot, mulai dari luar ke dalam, yaitu ada obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, dan rectus abdominis di bagian tengah. Pernapas. Nah, otot-otot ini membantu dalam melakukan pernapasan, batuk, mengejan saat buang air besar, dan menstabilkan batang tubuh. Rectus abdominis dipisahkan oleh linea alba dan dikelilingi oleh sheaths dari otot-otot lainnya. Ada juga struktur penting seperti ligamen inguinalis. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di sini. Ada musculi pectoralis majores, ada linea alba di sini yang membagi abdomen kanan dan juga kiri. Sini ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliquus externus abdominis. Dan di sini ada yang sekat-sekat seperti ini, itu namanya intersectio tendinea. Ada musculus obliquus internus abdominis. Dan di sini bisa kita lihat gini Costa 6, 7, 8, 9, dan 10. Yaitu di sini ada yang namanya musculus obliquus externus abdominis, musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi. Ini ada musculus obliquus internus abdominis. Dan di sini ada yang namanya spina iliaca anterior superior.
Oke. Dan di sini ada lapisan lemak, yaitu ada tela subkutanea. Tadi sudah disebutkan juga, di sini ada linea alba, dan di sini ada musculus pectoralis mayor, dan ada musculus serratus anterior, dan musculus obliquus externus ini membagi dua pars, yaitu ada pars muscularis dan ada pars aponeurotica. Kita mengulang kembali ya teman-teman. Di bagian perut kita, oke, kita mengulang lagi ya teman-teman. Di bagian perut, kita itu punya otot utama, yaitu seperti rectus abdominis, yang membuat orang-orang mungkin awamnya yaitu dengan kata-kata six pack. Selain itu, ada musculus obliquus externus, yang ini. Nah, musculus obliquus externus dan juga ada musculus obliquus internus serta ada transversus abdominis. Nah, gabungan otot-otot ini bukan cuma untuk penampilan kita saja, tapi juga untuk menopang organ-organ internal dan membantu kita ketika tadi sudah disebutkan yaitu untuk batuk dan juga mengejan. Kemudian biasanya untuk klinis ini dibagi menjadi 9 regio abdomen, yaitu menggunakan dua garis horizontal dan juga ada dua garis vertikal, di mana ada dua garis horizontal itu ada garis subkostal, yaitu melewati bawah arcus costalis atau di tulang rusuk bawah sampai garis intertubekular, yaitu garis ini melewati tuberculum crista iliaca atau tulang panggul. Nah, kemudian ada garis vertikal, yaitu ada dua garis yang ini masing-masing melewati pertengahan klavikula kanan dan klavikula. Nah, ini terpotong klavikula kanan dan klavikula kiri disebut mid clavicular line. Nah, tadi sudah disebutkan ada 9 regio abdominis, yaitu eh, ada regio hipokondria dextra atau di bagian kanan atas. Nah, kemudian yang di regio tengah itu regio epigastrika, yaitu di tengah atas. Di regio kiri, yaitu ada regio hipokondria sinistra. Kemudian masih di kanan ada regio lumbalis atau flank dextra, itu di kanan tengah, dan regio inguinalis atau iliaca dextra, itu kanan bawah. Di sini yang bagian tengah itu ada regio umbilicalis, yaitu dia tepat biasa di tengah-tengah. Kemudian ada regio hipogastrika atau suprapubik, yaitu di bagian tengah bawah sini. Nah, kita ke kiri, yaitu tadi yang pertama ada regio hipokondria sinistra, kemudian ada regio lumbalis atau flank sinistra, dan ada regio inguinalis atau liaka sinistra. Kenapa sih kita itu perlu adanya regio-regio ini agar nanti mempermudah kita untuk misalkan di klinis itu ada diagnosis-diagnosis yang penyakitnya itu berbeda dari letak regionnya, kemudian mempermudah komunikasi kita antar tenaga kesehatan dan juga identifikasi lokasi organ abnormalis. Misalnya ada massa, nyeri, bunyi, itu bisa lebih akurat. Selanjutnya adalah pelvis dan perine.
Jadi, tulang pelvis terdiri dari tiga bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis yang menyatu pada acetabulum. Di dalamnya itu ada kavitas pelvis, di mana kavitas pelvis ini menopang organ-organ reproduksi dan juga saluran kemih. Nah, perineum adalah area antara genitalia dan anus. Otot-otot dasar panggul seperti levator ani dan coccygeus ini sangat penting untuk mengontrol kandung kemih dan rektum. Nah, tadi sudah ada pembukaan, ada, nah tadi sudah ada gambaran sedikit. Jadi ini mungkin lebih jelas lagi, yaitu pelvis itu berbentuk seperti corong atau mangkuk, yaitu terletak di antara abdomen dan tungkai bawah. Tadi sudah disebutkan juga sebagai penyangga organ dalam dan tempat melekatnya otot-otot perineum serta tungkai bawah. Di situ itu tuh tersusun dari tersusun dari dua os coxae, yaitu tulang panggung. Ini tuh yang masing-masing terbentuk dari os ilium, os ischium, dan juga os pubis, kemudian os sacrum, yaitu di bagian tulang belakang, dan os coccygeus atau tulang ekor. Gabungan tulang-tulang ini akan membentuk pelvic girdle atau sabuk panggung. Akan membentuk pelvic girdle atau sabuk panggul. Kemudian pelvis itu ada pelvis mayor, yaitu terletak di atas linea terminalis, merupakan bagian dari rongga abdomen bawah, serta tidak sepenuhnya membentuk dinding panggul. Kemudian ada pelvis minor, atau pelvis vera, yaitu terletak di bawah linea terminalis yang membentuk rongga panggul sejati serta menampung organ-organ panggul seperti kandung kemih, rektum, uterus pada wanita, dan juga prostat pada pria. Nanti ada lubang-lubang, yaitu ada foramen obturatum, tertutup membran tempat lewatnya nervus obturatorius, kemudian Glitter sciatic foramen, yaitu tempat lewatnya nervus sciaticus dan juga lesser sciatic foramen. Untuk yang perempuan, terdapat organ-organ yang penting di dalamnya, yaitu ada ureter, ada tuba uterina, ovarium, kemudian ada ramus superior osis pubis, ini tulangnya, dan ramus inferior osis pubis. Terus di sini ada rektum, yang ini adalah rektum. Kemudian ada ureter dan vesika urinaria. Kemudian ada vagina, ini vesika urinaria. Dan di sini adalah musculus sphincter ani externum, ya ini untuk menahan tadi dan mengontrol. Dan di sini um, kita ke bawah lagi. Oke, yang tadi ya, ini ada ovarium, kemudian ini ada tuba uterina, dan yang ini adalah promontorium. Kita bisa lihat di sini yaitu anus. Ada musculus levator ani dan musculus sphincter ani externus. Bisa lihat di sini ada uretra dan sphincter uretrae. Oke.
yang kita lihat. Area di bawah dasar panggul antara paha kanan dan juga paha kiri yang itu terbentuk seperti wajik jika kita lihat dari bawah. Nah, batas-batas perineum itu di anterior itu adalah simfisis pubis, kemudian posterior adalah ujung tulang ekor atau coccyx, dan di lateral ada tuberositas ischi kanan dan kiri. Perineum ini terbagi menjadi dua bagian berbentuk segitiga, yaitu segitiga urogenital anterior mengandung organ genital eksternal dan uretra. Contohnya, kalau pada pria itu ada penis dan skrotum, dan pada wanita itu ada vulva dan uretra. Oke, kemudian yang bagian belakang atau segitiga anal yaitu mengandung anus dan kanal anal. Fungsinya apa sih? Jadi, perineum ini memiliki fungsi klinis, yaitu area penting saat melahirkan, yaitu ada episiotomi, tempat rawan sobekan perineum saat persalinan, titik penting dalam pemeriksaan rektal dan urogenital. Area ini juga penting dalam bedah urologi, ginekologi, dan proktologi. Pelvis dan perineum ini adalah dua area anatomi yang sangat penting dalam sistem urogenital. Dan selanjutnya adalah membran inferioris. Di sini yaitu ada tulang utamanya itu apa aja sih? Jadi tulang utamanya itu ada femur, tibia, fibula, patella, dan tulang-tulang kaki. Ada sendi-sendi penting juga, yaitu ada sendi panggul untuk stabilisasi dan sendi lutut untuk fleksibilitas dibentuk oleh femur, tibia, dan patella, serta ada sendi pergelangan kaki terdiri dari tibia, fibula, dan talus. Oke, di sini bisa kita lihat yang tadi sudah sedikit disebutkan, yaitu ada krista iliaca yang terdiri dari linea intermedia, tuberculum iliacum, dan labium externum. Kemudian di sini ada ala osis ili, ada spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Di sini ada tuberculum pubicum dan ada crista obturatorium. Dan di sini yang besar di sini ada tuber ischiadicum. Ada lubang besar juga namanya foramen obturatum. Sini kembali lagi terlihat ada crista iliaca dan di sini ada aloesis. Kita ke sini. Kita lihat ada trochanter mayor, ada caput ossis femoris, ada kolum ossis femoris, trochanter minor, dan linea intertrochanterica. Bagian bawahnya ada em, di sini ada adductor tuber. Hmm. Di sini ada popliteal, epikondil, dan di sini ada lateral epikondil dan lateral kondil. Di sini ada patellar surface.
kita lihat ada tibia dan juga fibula. Yang ini besar yaitu tibia, kemudian ada fibula. Ada yang bagian posterior. Di sini ada yang namanya tulang malleolus. Di sini ada apexnya, ada tuberositas tibial, kemudian kita ke ototnya, otot dari membri inferioris. Nah, otot-otot besar di ekstremitas ini antara lain ada gluteus maximus, itu untuk melakukan ekstensi panggul, yaitu ada quadriceps femoris untuk melakukan ekstensi lutut, ada hamstring untuk fleksi lutut dan ekstensi panggul, serta gastrocnemius dan soleus untuk plantar fleksi dari kaki. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa otot penting juga. Hmm, Bisa kita lihat di sini. Ada musculus iliacus, musculus psoas. Di sini ada musculus gluteus medius. Yang ini ada tulang yaitu spina iliaca anterior superior. Di sini ada musculus pectineus, musculus tensor fasciae lateral. Nah, yang ini itu ada musculus iliopsoas, yang tadi trochanter mayor. Di sini ada musculus pectineus, musculus gracilis, musculus adductor longus. Nah, ini untuk bagian kaki, tibia dan fibulanya, yaitu ada musculus tibialis anterior, yang ini tadi tulang tibianya. Dan di sini ada um, musculus peroneus fibularis longus. Ini tuberositas tibiae. Ini ada musculus soleus. Ini caput fibula. Ini yang bagian belakangnya. Ini ada musculus gastrocnemius. Yang dua ini musculus soleus. Ini tidak hanya di tangan ya teman-teman, di kaki juga ada musculus biceps nah, di sini ada musculus biceps femoris, dan di sini ada musculus semimembranosus. Oke, sudah baik. Ini adalah video yang ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. I'll let you back say. Hmm. Jadi, jaringan di tubuh kita itu perlu sekali suplai darah. Nah, otot-otot tubuh kita ini mendapatkan darah itu dari cabang-cabang arteri besar, yaitu contohnya arteri subclavicular menuju axillaris, brachialis untuk ekstremitas atas, dan untuk
Ekstremitas bawah ada arteri iliaka menuju femoralis, kemudian ke poplitea dan tibialis. Anastomosis vaskular banyak ditemukan di sekitar sendi besar seperti bahu dan lutut. Hal ini memungkinkan suplai darah tetap lancar meski terjadi posisi ekstrim. Nah, gangguan aliran darah ini bisa menyebabkan nekrosis atau kematian sel seperti nekrosis avaskular pada kepala femur. Vaskularisasi dan inervasi ini sangat penting karena kalau otot dan tulang itu kita ibaratkan sebagai mesin. Maka tadi darah itu adalah bahan bakar dari mesin tersebut, serta saraf itu adalah kabel yang mengontrol mesin-mesin tadi. Tanpa darah, jaringan kita bisa mati, yaitu yang nekrosis. Tanpa saraf, tidak bisa bergerak, lalu tidak bisa juga merespon dari rangsangan. Dan ini juga penting. Baik, kita akan membahas tentang vaskularisasi. Nah, di bagian atas itu ada arteri subclavicular. Dia bisa dilihat nih, arteri subclavicular. Dia sangat besar ya, teman-teman. Nah, ini tuh menjadi arteri aksilaris. Menjadi arteri subclavicular. Kemudian yang menuju ke sini menjadi arteri aksilaris. Kemudian dia lanjut menjadi arteri brachialis. Setelah dari arteri brachialis, dia menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Arteri ini memberikan darah ke otot-otot lengan atas, bawah, dan juga jari-jari kita atau tangan kita. Nah, fun fact lagi, di bagian lipatan siku itu ada arteri brachialis yang tadi kan. Nah, arteri brachialis ini dibagi menjadi dua. Makanya di situ eh, adalah tempat untuk kita cek denyut nadi. Nah, sini denyut nadi brachialis. Yang berarti di sini. Nah, tadi ini dua. Oke. Dan di sini ada di bagian bawah ada arteri iliaka eksterna. Ini arteri iliaka eksterna. Di sini ada percabangan yaitu namanya bifurcatio aortae. Tadi kan bifurcatio aorta ini tuh membuat percabangan yaitu ada arteri iliaka eksterna. Nah, arteri iliaka eksterna ini menuju ke arteri femoralis. Sini, yes, dia itu masuk ke dalam pahat. Nah, arteri femoralis tadi kemudian masuk dan bercabang menjadi arteri poplitea. Ini. Nah, lalu dia ke tibialis anterior dan juga ke tibialis posterior. Oke. Di sini bisa diperiksa banyak denyut nadi. Ya, contohnya di sini ada denyut nadi dorsalis pedis. Di sini denyut nadi tibialis posterior, denyut nadi poplitea.
Ini juga bisa diperiksa denyut nadi femoralis. Yang tadi di tangan yang sering kita periksa adalah denyut nadi ulnaris dan radialis. Tadi denyut nadi kubiti dan di sini ada denyut nadi brachialis. Serta yang sering juga di sini ada namanya denyut nadi karotis dan denyut nadi facialis. Serta di bagian kepala yang berdekatan dengan alis dan telinga itu ada denyut nadi temporalis. Ada pula jaringan pembuluh darah cadangan. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya anas. Di tubuh kita itu ada yang namanya sistem anastomosis, yaitu misalkan ada satu jalur yang tersumbat punya rute lain atau rute cadangan. Yang tadi sudah disebutkan adalah anastomosis. Contohnya itu di bahu kita, itu tuh ada anastomosis scapular. Ini untuk menjaga suplai darah meskipun dia suatu saat itu ada cedera. Kemudian di lutut, lihat di sini, di lutut itu ada yang namanya anastomosis genikular. Yaitu sangat penting sekali jika adanya trauma sendi pada seseorang. Kita geser ke gambar yang sebelahnya, yaitu vena dan drainase limfatik. Vena dalam itu biasanya sejajar dengan arteri, misalnya itu vena brachialis dan femoralis. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada vena dalam. Biasanya itu sejajar dengan arteri. Misalnya itu ada vena brachialis dan vena femoralis. Kemudian ada vena superficial. Vena superficial ini mirip dengan Ravenna dan Basilika. Penting untuk kita melakukan injeksi atau infus. Kemudian ada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini membantu mengembalikan cairan ke sistem sirkulasi dan melawan jika terjadi infeksi. Nah, kalau limfatiknya rusak, apa yang akan terjadi? Itu kemungkinan bisa menjadi edema atau pembengkakan akibat dari penumpukan cairan. Sini ada yang di sini ada vena jugularis externa, vena jugularis anterior, vena jugularis interna. Terus di sini ada yang besar juga vena subclavia. Dan di sini ada yang menuju ke ren, yaitu ada vena renalis. Terus ada yang menuju ke spleen, yaitu ada vena splenica. Di sini ada vena axillaris, vena cephalica, dan vena basilica. Dan di sini ada vena mediana cubici, vena mediana cubiti. Jadi yang sudah disebutkan juga ada vena femoralis. Nah, ini vena femoralis. Di sini ada vena cava inferior. Ini vena cava inferior. Ini ada vena poplitea. Kemudian di sini ada vena tibialis anterior dan vena tibialis posterior. Hmm. Selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi. Nah, sistem saraf somatik
itu mengontrol gerakan kita secara sadar. Ada dua plexus besar, yaitu plexus brachialis dan plexus lumbosacralis. Nah, plexus brachialis tadi itu untuk menginervasi bagian lengan kita. Oke. Nih, plexus brachialis. Dia akan menuju lengan. Dan yang tadi adalah plexus lumbosacralis itu untuk menginervasi bungkai bagian bawah kita. Contohnya itu ada nervus medianus. Dia itu untuk gerakan tangan dan jari. Kemudian ada nervus ischiadicus, yaitu saraf terbesar ke tungkai bagian belakang. Kita kembali lagi ke plexus brachialis. Kita kembali lagi ke plexus brachialis. Kan tadi sudah diberitahukan dia akan menuju seluruh lengan kita. Contohnya itu ada nervus musculocutaneus. Dia untuk flexor lengan atas. Kemudian ada nervus medianus untuk flexor lengan bawah dan tangan. Nervus ulnaris yaitu sebagian otot lengan. Dan nervus radialis itu untuk otot ekstensor lengan kita. Kalau misalkan ada trauma plexus di Kalau misalkan ada trauma di plexus brachialis, itu bisa menyebabkan terjadinya kelemahan gerak tangan atau bisa juga menyebabkan kelumpuhan. Kemudian kita akan ke bagian bawah yaitu plexus lumbosacralis. Nah, ini tuh tadi sudah disebutkan ada nervus femoralis yaitu untuk flexor paha dan ekstensor lutut. Nervus ischiadicus yaitu dia akan ke semua otot tungkai bawah. Dan nervus tibialis dan peroneus untuk gerakan kaki dan jari-jari kaki. Oke, di sini bisa kita lihat ada nervi cranialis, ada di sini medulla spinalis, kemudian dia akan menyebabkan percabangan yaitu plexus brachialis dan plexus lumbosacralis. Di sini juga ada yang di leher yaitu plexus cervicalis. Di sini bisa kita lihat dia ada radix posterior dan radix anterior. Di sini ada nervus intercostalis, ada ganglion sensorum nervi spinalis, dan ganglion trunci simpatiki. Dan di sini ada ganglion trunci simpatik juga. Di sini ada truncus nervi spinalis. Jadi, dermatom itu adalah area kulit yang diinervasi oleh satu akar saraf spinal. Gunanya itu untuk apa? Misalkan ada seseorang yang mengalami cedera syaraf. Nah, gunanya itu untuk apa? Jadi, misalkan ada seseorang yang terkena cedera saraf, kita itu bisa tahu area mana yang akan mati rasa atau area mana yang akan nyeri. Contohnya itu adalah nyeri menjalar dari punggung ke tungkai. Bisa berarti kompresi saraf L5 atau S1, dia kemungkinan hernia nukleus pulposus. Jadi di sini itu tuh ada saraf servikal, yaitu ada 8 pasang C1 sampai C8. C1 sampai C8. Nah, itu tuh lokasi inervasinya di leher, bahu, dan juga tangan. Kemudian ada saraf torakal. Ini kita dilihat di sini.
Nah, saraf torakal itu dia ada 12 pasang. Lokasi inervasinya ada di dada dan punggung. Dia ada saraf lumbal, terdiri dari 5 pasang L1 sampai L5. Itu lokasi inervasinya ada di panggul dan tungkai atas. Kemudian saraf sakral, yaitu terdiri dari 5 pasang, ya S1 sampai S5. Lokasi inervasinya ada di tungkai bawah dan perineum. Yang terakhir adalah saraf koksial, yaitu terdiri dari satu pasang. Lokasi inervasinya ada di area sekitar tulang ekor. Untuk dermatom servikal, C1 itu eh, umumnya tidak memiliki dermatom atau jarang adanya distribusi kulit. C2 itu belakang kepala. Nah, C2 belakang kepala itu oksipital. Kemudian di sini ada C3 di leher lateral dan di bawah dagu. Ini C3. Kemudian C4. C4 itu dia ada di eh, bahu bagian atas. Kemudian di C5. C5 itu bahu lateral dan lengan atas. C6. C6 dia ada di ibu jari dan lengan bawah lateral. Kemudian C7, ini kita bisa lihat, ini C7. Nah, C7 itu di jari tengah dan lengan bawah, serta yang terakhir adalah C8. Ini ada di jari kelingking dan sisi medial tangan kita. Selanjutnya adalah dermatom torakal. Nih, kita bisa lihat di sini yaitu torakal. T1 itu di lengan atas media dan aksila. Kemudian T2 itu dinding dada atas. T4 itu setara dengan puting susu. T6 itu dinding dada bawah. T10 setara dengan umbilikus atau pusar. T12 itu daerah suprapubik. Kemudian yang lumbal, L1 itu di daerah inguinal atau selangkangan, L2 itu paha atas anterior, L3 itu paha bagian dalam dan lutut, L4 lutut dan sisi medial kaki, L5 sisi lateral dan jari kaki ke-1 sampai ke-3. Yang terakhir adalah dermatom sakral, mana S1 adalah tumit dan sisi lateral kaki, S2 itu belakang paha dan betis, S3 sampai S5 daerah sekitar anus dan perineum atau saddle area. S3 dan S5 ini penting sekali fungsinya untuk mengontrol sfinkter ani dan kandung kemih. Jika terjadi lesi di area ini itu contohnya adalah inkontinen. Contohnya yaitu inkontinensia urin atau feses. Fun fact lagi teman-teman, jika terjadi lesi pada satu akar saraf saja mungkin tidak menimbulkan kehilangan sensori total. Tapi lesi pada medula spinalis itu menyebabkan kehilangan sensorik yang lebih khas. Oke, sekiranya segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan juga salah menamai. Eh, Sekiranya video tadi bermanfaat dan juga terima kasih atas
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.